suaminya terhadap kesalehan anak yang layak dinikahi cuma 4. Kalau ada semuanya alhamdulillah, kalau ada cuma 1 alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak usah kan gitu. Pertama beliau mengatakan 5 liha karena memiliki harta. Harta di sini nggak harus sudah punya bekal apa? Ilmu agama, bukan ilmu akuntansi, bukan ilmu sebagai seorang auditor, bukan seorang dokter saja, bukan seorang perawat. Di Jepang itu ada. Saking Jepang itu menginginkan anak-anaknya sejak dini ditempa oleh orang hebat. Tapi jangan lupa, Anda sebagai seorang wanita dikatakan hebat ketika ilmu yang Anda dapat diberikan kepada orang terdekat, buah hati kita dan anak kita. Jangan sampai anak kita terluput dan jangan sampai anak kita terluput dari kasih sayang orang tuanya. Semua permasalahan yang terjadi di luar sana terkait anak-anak itu muaranya orang tua. Kenapa demikian? Sejati sudah bersabda menyampaikan pesan Allah kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah yaitu Islam yang lurus, Islam yang murni, Islam yang suci. Lalu janin ini nantinya tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh siapa? Jangan lupa, baginda fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang paling punya pengaruh dan punya pilihan untuk menjadikan ini anak jadi apa. Sampai Nabi menegaskan di kalimat berikutnya dan mengatakan kedua orang tuanya lah yang paling punya andil. Au yunassiranihi nasrani au yumajjisani atau majusi. Allahu Akbar. Nabi belum pernah ngomong pas lahir procok sing akan merubah dia tonggone kancane pasare, tidak. Tapi kedua orang tuanya lah yang punya peran besar mencetak dia mau jadi apa? Yahudi kah? Nasrani kah? Atau Majusi? Karena juga secara fitrah Nabi menutup pesan dengan mengatakan sebenarnya hewan ternak itu secara hukum asal akan melahirkan anaknya sempurna. Ada matanya, rekam semua segala tindak tanduk kedua orang tuanya. Jadi yang pertama adalah unsur mengabaikan pendidikan Islam. Yang kedua apa? Kalau pendidikannya tidak benar, tidak memberikan contoh yang benar, diajari bohong, ya, diajari tidak jujur, diajari kurang ajar, diajari suka hal yang negatif, itu orang tuanya. Yang ketiga taksir, faktor kontaminasi, pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Ini 3 indikator yang mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Ini sering kita dapat di lapangan, sering, sangat sering sekali. Makanya anak-anak kita itu adalah aset. Makanya kalau ingin kita kalau punya beli bibit pohon, kita rawat dengan baik pohon itu. Kalau kita pernah beli bibit, biasanya kalau bibit unggul, pas kita tanam di tanah, apa yang kita lakukan dengan tanaman ini? Kalau beli bibit pohon unggul, dibawa ke rumah, ketika ditanam di pekarangan rumah kita, apa yang kita lakukan dengan pohon ini? Disirami, dipupuk, terus diapakan lagi? Difoto tiap hari, pasang status. Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilal dalam kitabnya Halawatul Iman, pohon unggul itu pas kita tanam itu butuh 2 hal yang fundamental, hanya butuh 2 hal yang sangat prinsipil. Apa kata beliau? Ya Tuhan, ini mic-nya ngambek ya. Iya. Ada yang lebih aman?
Baik. Tadi kita katakan kata Syekh Salim Hilali dalam kitabnya Halawatul Iman, kalau ini pohon berbit unggul, kita tanam di tanah, dia hanya butuh dua hal yang prinsipil, yang fundamental. Siqayatuha wa himayatuha. Butuh disirami dan dipagari. Butuh disirami dan dipagari. Jangan sampai ada parasit, ada gulma, ada penyakit yang menghampiri dia. Sama dengan anak kita. Anak kita butuh disirami dengan siraman rohaninya dan butuh proteksi, dilindungi. Nah, kita nak dari pohon unggul dibelan-belani, dibelikan pagar besi yang kuat, CCTV, setrum listrik kalau perlu, ditaruh anjing 2, bulldog di situ, security 5, anak kita. Wis ben tumbuh alami, ya alami insyaallah. Nyemplung kot jadi kayak kot nantinya. Kok malah mengalahkan anak kita ini pohon? Dan pohon ini tidak akan memberikan syafaat kepada kita hari kiamat kelak, wong dia pohon. Makanya kata para ulama, inilah pohon. Kami butuh dua hal, bok sirami dan dipagari. Sama dengan anak kita. Kalau cuma disirami saja, nggak diberikan pagar proteksi perlindungan yang maksimal, jebol, ayam masuk, ya kucing masuk, orang akan nyolong. Itu juga himayah Tuhan, perlindungan. Makanya benteng terkuat untuk anak-anak kita yang kedua orang tuanya yang pertama kali melindungi dia. Dan yang tidak kalah pentingnya, pejuang sejati yang bisa mencetak generasi robbani itu ya calon ibu ini, atau para ibu yang sekarang ada di depan kita ini, ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu perannya besar. Ketika ibunya salihah, maka otomatis akan melahirkan anak-anak yang soleh. Orang-orang yang soleh sudah terselamatkanlah generasi muda-mudi kita. Sehingga Nabi mengatakan, pilihlah pasangan yang salihah. Kalau Anda laki-laki yang soleh, pilih pasangan yang soleh. Supaya apa? Nanti ketika melangkah bimbing anak-anak itu selaras. Bapak ngapain ngajar ngaji? Gak perlu. Ribut pada akhirnya. Kenapa? Tidak sejalan. Gak sejalan. Makanya pernah orang tanya sama kita, Pak Ustaz, saya ini laki-laki pengen nyari seorang ustadzah yang hafal 30 juz. Nah, terus bojomu sama-sama mau sama kamu ngaji nggak bisa, nggak hafal Quran, sama aja. Harus ada balance, ada penyeimbangnya, ada penyeimbangnya. Kita kalau membangun rumah itu butuh pilar biar nggak roboh. Sama dengan rumah tangga, pilar utama itu adalah ibu. Ibu yang diharapkan dengan baik, ketika mendidik anaknya gampang. Nah, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak beradab, ini tidak baik, ini melanggar agama, ini mubah, ini makruh, ini haram. Anaknya tenang. Kenapa? Ibunya. Nabi sudah mengatakan kepada kita, ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan yang indah, berkilau, mempesona. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Kalau ingin melihat perhiasan dunia yang paling indah adalah seorang wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Ini perjuangan dan tidak mudah bagi seorang ibu atau orang tua untuk menyiapkan generasi yang nantinya dari rahimnya lahir dan melekat label Islam dalam dirinya, dalam tutur katanya, dalam ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, generasi Rabbani. Dia generasi Rabbani yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Yang ketiga adalah generasi yang dikatakan para ulama Qur'ani. Dia mengerti Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai merebak di Indonesia pendidikan TPQ, TPA, ya, diajari ngaji, diajari adat. Pun demikian nenek moyang kita kalau sudah menjelang maghrib semua dilanggar di surau, di musola belajar ngaji. Ini kita rindukan
Kita merindukan generasi nanti itu bibitnya, walaupun kita menyadari mengapa, yaitu ibu. Ibu inilah yang nantinya berperan besar mendampingi suaminya agar kelak anaknya pun terlahir menjadi anak yang baik dan anak-anak yang saleh. Yakini dulu sekalian bahwasanya ketika Allah wa kana abuhuma salihah, lihat kata Allah, kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang runtuh itu, di bawahnya ada harta karun, simpanan untuk 2 anak yatim di kota itu. Allah menghendaki anak itu tumbuh dewasa, nanti kau dilindungi dan dilindungi dan dilindungi. Kenapa? Karena itulah janji Allah. Janji Allah tidak pernah diingkari sama sekali. Ya. Saya sempat kagum. Ada seorang hamba Allah, ya. Dia mabuk udah biasa, narkoba memang sarapan dia. Istrinya Katolik. Lalu setelah menikah punya anak, taubat. Taubat dengan taubatan nasuha. Dia nggak, ini anak ketiga. Yang pertama sudah hafal Quran, cowok, dan ngajar di Ma'had Tahfidz. Bulan Oktober mau menikah, alhamdulillah. Yang kedua cewek. Sejak SMP kelas 1 sampai sekarang kelas 3 Alia, itu juara 1. Ustadz, anak saya perempuan tinggal 1,5 juz. Anak yang ketiga cewek juga, nggak sama dengan anak dia. Tapi itulah ujian, itulah tantangan. Dan minimalnya dengan kesalehan orang tua ini berdampak kepada anak-anaknya. Berdampak, sangat berdampak. Bapaknya bukan indah, anak-anaknya subhanallah. Karena dia belum terlambat sadar dan terus ikut ngaji, dan subhanallah. Waktu saya kapan pulang dari sini malam Jumat itu mau ke arah Tengaran, ada orang telepon saya, Ustaz, carikan satu orang yang paling dugal dulunya, tak dia. Jam berapa sekarang? 9.35. Berapa lagi waktunya? 10 menit. Ya. Baik. Pilar 1. Sekarang yang terakhir, yang kedua. Dua dulu aja ya. Nanti berikutnya kalau ada waktu ketemu lagi. Kalau ketemu lagi. Itu pilar ketiga. Yang kedua adalah doa. Perbanyak berdoa. Perbanyak untuk berdoa. Doa itu senjata seorang mukmin. Walaupun ada hadis yang ulama ahli hadis menghubungi lemah, tapi tentu doa kebaikan. Lawan sebaliknya, jangan mendoakan keburukan. Doa kebaikan. Simak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu Allah abadi sujud. Doa ketika sujud tidak hanya di sujud terakhir, bukan. Dari awal kita sujud sampai yang terakhir selipkan. Minimal itu kita biasakan 3 doa itu, 3 doa yang utama untuk orang tua. Berapa? Ke-40. Ayat ke-40. Alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Resapi doa itu dengan baik. Setelah kita berdoa sebelumnya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani, dan anak keturunanku ya Allah. Lihat, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Doa yang ketiga, doanya ibadur rahman. Ya Allah, hablana, ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari para istri kami, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, ya Allah, anugerahkan kepadaku
kepadaku. Min ladunka, dari sisimu. Kenapa? Karena kita meyakini zat yang maha mampu memberikan anugerah hanya Allah saja. Apa yang minta? Dzurriyyatan, yang mengatur, yang beri kita rezeki, hidup dan mati kita. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, karena engkau lah yang maha tahu untuk menganugerahkan kepada hambamu mana yang terbaik. Apa itu dia minta? Dzurriyyatan sa'atan. Jangan pernah kalian mendoakan keburukan kepada diri sendiri, kepada harta dan anak-anak kalian. Kenapa kata Nabi? Dikhawatirkan pas kalian berdoa menepati saat di mana Allah kabul. Tarik lagi yang dulu, kejadian 40 tahun yang lalu. Nabi sudah mengingatkan kita, la tad'u, jangan pernah mendoakan keburukan untuk diri kalian, untuk harta kalian, untuk anak-anak kalian. La tuwafi, agar jangan salah berdoa, doakan kebaikan. Ya. Tahun 2004 dulu ada seorang ibu bawa anaknya ke pondok tempat kami bekerja. Ibu, kenapa anak ibu ke sini? Pecahin gelas, besok piring, besok genteng, besok motor digembosin bannya. Terus ada ketika marah bilang apa? Saya pegang kepala anak ini. Al-Qur'annya nah. Saya bilang, kok doanya gitu? Kan kebaikan. Ini contoh ibu ini. Dan sekarang anaknya sudah S1 di Jakarta, lagi sekarang ke Madinah kuliah lagi. Dia ambil 2 titel sekaligus. Masih saya merekam omongan dia. Nabi pun didoakan orang tuanya. Kenapa? Doa itu senjata seorang mukmin. Tapi ingat, jangan malah sebaliknya sering mendoakan umpatan dan laknat, jangan sampai. Jangan kau doakan dia dengan keburukan, akan celaka nanti yang kau. Simak di ayat ke-60 surat Al-Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, ud'uni, minta, katakan aku dekat dengan hamba-hambaku. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i, aku selalu mengabulkan doanya orang yang meminta. Allahu akbar. Allah yang menjamin. Sehingga Allah Ta'ala a'lam. Monggo ada pertanyaan mungkin, silakan. Tidak ada yang bertanya? Itu sudah. Itu terus gimana? Iya. Katanya dia bilang kalau udah telat koma harus sholat sunnahnya setelah subuh baru bisa dilakukan. Iya. Itu aja Bu. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana sholat wajibnya? Di rumah. Kalau mau ke masjid boleh-boleh saja, silahkan, tapi menjaga adabnya. Yang ketiga, kalau ada masjid qomatnya sering DKM dan takmirnya dulu itu, sekarang enggak, alhamdulillah. Jadi harusnya setiap masjid ada jeda waktu yang diberikan kepada jamaah untuk sholat sunnah, tahiyatul masjid, sunnah qobliyah dan yang lain-lainnya. Utama Muslim yang juga didekor oleh Syekh Al-Qahtani dalam kitab Shalatul Mu'min. Bila terlewat karena kita mungkin kesiangan habis sholat subuh yang fardu, boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh langsung setelah sholat subuh. Kita ini udah terlanjur usia kita, udah anak-anak besar gitu ya. Meskipun kita sekolahkan ke PPK apa itu, tapi rasanya ada kecewa sedikit, kenapa dulu nggak serius. Iya. Tua-tua ini sudah dapati anak cucunya sudah bisa mengaji, maka kawallah mereka, dampingi mereka, ada shadow pendampingan agar anak-anak kita, cucu kita itu terus istiqomah dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, beradab Islami, pendampingan. Ya, ada orang tua itu juga nyata, dia ibunya nggak bisa apa-apa,
Anaknya pulang sekolah dipanggil ke sini suruh cerita anaknya, ayo nak belajar. Gak ngajari dia, nungguin saja. Sampai itu memang ibu saya nggak bisa apa. Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa